Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bunda-bunda, mama-mama di luar sana. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu seperti yang aku rasakan hari ini. Dan saking semangatnya hari ini aku mau masak 3 menu untuk sarapan. Dan aku selalu mengawali pagiku dengan masak nasi lebih dulu, baru aku tinggal ke pasar untuk beli sayuran. Dan ini dia belanjaan aku beli selada, terus ini ada semangka murah banget, ini 10.000. Terus juga ini aku beli udang rebon, ini 2, ini 4.000. Dan ini tempe satu papan besar 3.000. Terus ini juga ada gula merah 2.000, sama ini aku beli bakwan jagung yang udah matang, ini 2.000 juga. Nah, belanjaanku tuh nggak banyak ya mams, kecuali kalau pas lagi kehabisan kayak cabe, bawang-bawang, nah itu baru banyak. Kalau cuman untuk sayur-sayur dan lauknya tuh tiap hari nggak sampai 20.000. Nah, ini aku mulai mempersiapkan sayuran yang mau aku rebus. Jadi hari ini tuh aku rencana mau rebus sayur ini, selada, sebagai kayak lalapan gitu. Terus aku mau bikin sambal terasi tomat yang banyak, terus aku kasih pete dikit. Sama aku mau goreng bikin tempe bacem dan juga rebon yang aku campur dengan telur. Nah, bunda-bunda di rumah lagi masak apa nih hari ini? Apa menunya? Nah, itu tadi aku habis mengiangi daun seladanya untuk aku rebus. Ini aku udah siapin air untuk rebus daun seladanya. Terus sambil nunggu airnya mendidih, ini aku sambil potong-potong tempe yang mau aku pakai untuk tempe bacem. Jadi ini aku sengaja beli yang ukuran besar biar aku sekali masak tuh banyak, dan rencananya tempe ini mau aku makan untuk 2 hari gitu. Jadi kalau untuk sehari aja ini kebanyakan ya bun, karena aku cuman berdua dengan suami. Oh ya, hari ini tuh cuacanya mendung banget di rumahku. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa kalau semakin redup gitu ya, maksudnya kalau di luar tuh nggak terik gitu, aku tuh malah justru semakin semangat buat beraktivitas. Kalau bunda-bunda gimana sih? Soalnya aku tuh kalau ngelihat pagi terus habis itu mataharinya terik, itu tuh kayak bawaannya tuh kayak ya ampun, kayak udah capek gitu, kayak udah keringetan gitu padahal belum ngapa-ngapain. Nah, kalau cuacanya kayak gini, mendung terus adem, sejuk gitu di dalam rumah, itu tuh aku malah lebih produktif, malah bisa masak jauh lebih pagi, terus beres-beres cepat selesai, terus ada aja yang kepengen aku kerjain saking hawanya tuh enak gitu. Ada gak sih bunda-bunda di luar sana yang sama kayak aku? Semakin ngelihat matahari yang terik itu kayak semakin gerah, padahal di dalam rumah aku belum ngapa-ngapain, jadi udah ngelihat suasananya tuh udah kayak panas gitu aja, dah kayak hardang gitu katanya orang-orang Sunda ya. Nah, ini aku lagi bikin bumbu untuk tempe bacem. Resep tempe bacemnya ini dari almarhum nenekku ya. Jadi aku dulu kan pas waktu masih kecil tinggal sama nenekku, jadi pas sering bantu-bantu beliau untuk masak gitu. Jadi aku ngerti resep-resep tuh awalnya dari nenekku itu. Katanya tuh kalau bikin tempe bacem yang enak itu pakai ketumbar yang banyak, terus bawangnya dikit aja, terus sama daun salam, sama dikasih garam,
sama gula merah, udah gitu aja. Cuman aku sempet lihat-lihat resep tempe bacem versi yang lain di YouTube. Beberapa orang tuh masak tempe bacem tuh pakai kecap ya, makanya mereka bikin tempe bacem tuh warnanya bisa pekat coklat gitu, terus legit gitu kan. Katanya sih itu khas Jawa Tengah, padahal nenekku tuh orang Jawa Tengah, cuman beliau kalau ngajarin aku bikin tempe bacem tuh malah nggak pakai kecap gitu. Nah, kalau bunda-bunda, versi bunda di luar sana tuh gimana sih kalian resepnya tempe bacemnya yang enak? Boleh di share nanti di kolom komentar, barangkali suatu saat aku mau nyoba resep tempe bacem ala bunda-bunda yang lain. Nah, udah kayak gini aja, tempenya aku cemplungin, semua bumbu aku cemplungin. Terus ini aku mau rajang gula merahnya, terus nanti dicemplungin gitu aja. Udah deh, terus kita ungkep sampai airnya menyusut. Itu nanti pas kita lagi ungkep tuh aromanya tuh enak banget bun. Aku tuh kalau pas lagi ngungkep tempe bacem tuh pas dapet asapnya pas lagi ngungkep tuh kayak keinget itu tuh aromanya kayak ayam lodo, enak banget deh pokoknya. Nah kayak gini. Oh ya, aku tuh jarang ya sebenarnya masak dengan menu yang agak banyak kayak gini. Biasanya aku tuh cuman kalau untuk sarapan biasanya tuh yang simpel-simpel aja, telur sama sambel gitu. Itu suamiku tuh udah suka banget. Malah kadang kalau aku masak yang mulai aneh-aneh gitu ya, aku kadang kan suka, ibu-ibu kan suka bingung ya cari inspirasi, takutnya suami tuh bosen makan itu-itu aja di rumah. Telur, sambel kayak gitu. Akhirnya kita tuh suka cari inspirasi di Instagram gitu kan, atau di Cookpad gitu, nyari resep-resep. Lah aku tuh kadang suka eksperimen bikin sesuatu yang aneh-aneh tuh, malah suamiku tuh kadang kurang suka gitu. Jadi dia tuh sukanya cuman pokoknya yang cocok pakai sambel, pakai nasi anget gitu tuh malah suamiku tuh lahap banget makannya, sarapannya gitu. Paling-paling kalau kuah dia sukanya yang santan. Kalau aku bikin sop, bikin sayur bening, bikin sayur asem gitu malah gak begitu suka ya bun. Nah bunda-bunda gimana di rumah? Ada yang rewel gitu juga gak makannya? Suka milih-milih. Kalau aku pribadi ya, aku tuh makan apa aja tuh doyan ya, dan suka gitu. Mau dikuah, mau dibikin garing, atau mau cuma nasi sama kerupuk sama kecap, itu pun aku juga doyan banget makan. Memang ya kebiasaan dari keluarga tuh ke bawah sampai dewasa, karena menurut mertua mertuaku tuh orangnya telaten kali ya masak ya. Jadi tuh menu sarapan, makan siang sama makan malam tuh dia tuh suka masak yang beda-beda gitu. Jadi suamiku tuh kayak gampang rewel sama makanan-makanan karena mungkin kebiasaan makannya tuh bervariasi di rumahnya gitu. Jadi dia tuh punya banyak pilihan yang dia suka gitu. Nah ini buat yang gak ngerti aku lagi masak apa, ini adalah udang rebon. Udang rebon aku cuci bersih, habis itu aku kasih kocokan telur ditambah kaldu ayam sama garam, terus aku campur kayak gini, terus aku bikin kayak bakwan. Buat yang belum pernah nyoba, cobain aja, ini enak banget. Dan di tungku yang sampingnya aku masih ngungkep tempe bacem. Oke, sambil nunggu tempe bacemnya menyusut, ini aku mau bikin sambal tomat terasi. Dan aku kasih pete sedikit karena kemarin habis dapat rezeki dikasih pete sama ibuku, dan suami suka banget sama pete. Oh ya, dari tadi aku ngomongin suami terus ya. Emang begitu gak sih bun, kalau kita tuh udah jadi istri, apa-apa kalau kita masak yang diingat kesukaan suami, sedangkan untuk masak yang kesukaan kita sendiri tuh kadang lupa gitu. Kita tuh kepengen
ngelihat suami lahap makan. Iya nggak sih bun? Yang setuju tulis dong di komentar. Apa cuman aku doang, apa bunda-bunda di luar sana semuanya seperti itu? Aku tuh kadang malah pengen masak apa ya, aku mah semuanya doyan gitu. Terus akhirnya inget suami, oh iya suami sukanya ini, jadi aku masak apa yang disuka suami. Ya mudah-mudahan semua ini akan membawakan keberkahan dan pahala untuk kita ya bun. Ini namanya sambal bajak katanya orang Jawa, cuman kalau ala ibuku ini namanya sambal tahun karena dia tuh awet. Bukannya bertahun-tahun ya, ini istilahnya aja, karena sampai besok pun kalau kita angetin lagi juga masih enak gitu. Jadi sambalnya tuh ini kita goreng 2 kali pas sebelum diulek, setelah diulek nanti kita goreng lagi. Nah ini semua bahan-bahannya udah aku goreng mateng, termasuk dengan terasinya aku goreng juga. Terus ini aku ulek, dan aku nguleknya bertahap ya bun. Pertama kayak cabai-cabainya dulu sama bawang, terus yang terakhir baru tomat sama terasinya. Terus untuk pete nanti aku goreng belakangan pas di penggorengan yang kedua. Ini sambal paling favorit. Kenapa paling favorit? Karena menurut aku paling pas untuk dipadukan sama makanan apapun gitu. Jadi kan sambal tuh kayak ada cocok-cocokan gitu kan ya. Kalau misalkan sambal yang bawang putih sama cabai itu cocoknya cuman buat ayam crispy. Terus kalau sambal yang modelnya mentah kayak gitu itu cuman cocok untuk lalapan. Nah sedangkan kalau sambal terasi ini kita mau makan pakai apapun itu tuh rasanya cocok aja gitu. Jadi aku paling sering masak kayak gini, cuman biasanya nggak aku kasih pete, dan ini berhubung karena punya pete aja jadi aku campur. Nah ini suamiku suka banget kalau ada petenya kayak gini tuh, emang kayak menambah selera makan ya bun. Setuju nggak sih? Buat para pecinta pete gimana? Nah ini minyaknya sampai muncrat-muncrat karena emang kayak gitu ya kalau kita masak sesuatu yang masih banyak kandungan airnya di dalam minyak yang panas. Terus nih teflon aku tuh kayak gosong gitu. Aku tuh kesalahan ya bun, jadi pas awal-awal aku nikah waktu itu kan aku sempet tinggal di kos-kosan karena waktu itu aku masih kerja dan aku ngekos. Nah itu kan ada kompor bersama gitu di kos-kosannya itu, jadi ada dapur untuk bareng-bareng, dan aku nggak tahu kalau ternyata kompornya itu udah kayak waktunya servis atau gimana. Jadi wajan-wajan aku tuh kan baru-baru itu tuh jadi kayak kado-kado pernikahan aku tuh wajan bagus-bagus teflon gitu tuh masih baru semua. Baru sekali atau 2 kali aku pakai kompor yang jadul itu tuh seketika jadi pantat wajannya tuh jadi kayak gosong-gosong gitu loh bun. Ya ampun aku sayang banget, padahal itu tuh
kado dari teman-temanku bagus-bagus gitu loh bun. Mungkin ada solusi untuk ngilangin gosong-gosong yang ada di belakang wajan atau panci gitu nggak sih gitu. Barangkali ada yang tahu, boleh dong komen gitu, karena aku kepengen wajan aku yang bagus, yang masih bagus ini tuh nggak kelihatan kayak udah dipakai bertahun-tahun gitu. Nah ini tempe bacemnya setelah airnya sudah menyusut, terus aku tiriskan. Ini bisa dipakai sampai besok. Kalau dimasukin kulkas bisa berhari-hari ya. Tapi ini aku bikin untuk jatah makan 2 hari. Nah lanjut, ini di wajan yang lain. Nah ini dia wajan yang aku bilang. Di wajanku ini, di teflon ini maksudnya, ini juga bagian belakangnya tuh gosong banget, padahal ini tuh kualitasnya masih bagus banget karena aku masih makainya tuh baru setahunan ini gitu. Terus ini aku goreng 6 biji aja yang sekiranya cukup untuk pagi ini, untuk makan pagi dan makan siang, karena akan masih ada lauk yang lain ya bun. Oh ya, biasanya kalian maksud aku bunda-bunda kalau sambil masak kayak gini sambil ngerjain pekerjaan yang lain gak sih? Kalau aku tuh biasanya kalau masakan-masakan yang gak goreng-goreng kayak gitu tuh aku biasanya sambil nyapu, kadang sambil beresin kasur, sambil ngerendam cucian gitu. Cuman kalau masakannya semuanya digoreng-goreng kayak gini tuh kayak mau ninggal gorengan tuh takut gosong ya bun. Kalau misalkan yang rebus-rebusan, kukus-kukusan kayak gitu tuh biasanya aku nggak cuman di depan kompor, biasanya sambil ke kamar mandi ngerendam cucian sambil nyapu. Nanti aku tinggal bentar, aku cek masakannya, aku tinggal nyapu lagi kayak gitu. Jadi kayak pengen menghemat waktu gitu. Jadi dalam satu waktu kita tuh bisa menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Nah bunda-bunda gitu juga gak sih? Apa cuman aku aja? Share dong pengalamannya. Terus lanjut, ini aku mau kupas mangga yang aku beli 10.003 tadi. Nah kebetulan ini adalah semangka kuning. Jadi 10.003 itu aku dapat 2 semangka kuning dan 1 semangka merah. Biasanya 1 buah kayak gini ini kita makan untuk penutup. Kadang ya kalau udah nggak tahan kita langsung cemil-cemil aja sebelum makan nasi. Dan 1 buah ini jatahnya untuk 1 hari. Oh ya, buat bunda-bunda yang punya Instagram, yang aktif di Instagram, boleh dong follow Instagram aku di @validams. Nanti aku cantumin @validams itu akun Instagram aku. Di situ nanti kalian akan lihat postingan-postingan aku yang dipenuhi dengan buah-buahan. Karena aku emang secinta itu sama buah-buahan. Nanti DM aja, aku akan follow back buat bunda-bunda yang nge-follow aku, biar kita temenan juga di sosial media yang lainnya. Dan ini dia masakan aku hari ini sudah siap semuanya. Nah ini ada sayur selada yang aku rebus tadi, di bawahnya ada stok tempe bacem yang belum digoreng. Lalu ini untuk lauknya ada bakwan jagung yang aku beli, terus udang rebon sama tempe bacem, dan penutupnya ada buah semangka. Gak lupa juga ada sambal pete. Nah ini dia penampakan sarapan aku pagi ini. Alhamdulillah sederhana, meskipun gak ada dagingnya, tapi ini tuh udah enak banget buat sarapan. Selalu bersyukur ya bun.
Nah, akhirnya masakan aku udah jadi semua. Ini dia. Tuh, ini enak banget ya bun. Makasih udah ngikutin vlog aku masak hari ini. Meskipun sederhana, ini udah enak banget. Mudah-mudahan dapat memotivasi bunda-bunda di luar sana untuk rajin memasak. Thank you udah ngikutin video ini sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, minta tolong untuk di like, comment, subscribe dan share video aku. Dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan.